Ketika kita ingin memulai hobi bonsai, pastikan hindari 5 kesalahan berikut. Untuk teman-teman pemula pasti sudah pernah merasakan ya, saat pertama kali kita ingin terjun di hobi bonsai atau ingin menekuni di dunia bonsai, pasti beberapa hal pernah kita lakukan yang mana itu seharusnya bisa kita hindari. Oke ya, kita akan membahasnya. Ada 5 untuk kesalahan yang biasanya dilakukan saat mengawali kita terjun di dunia bonsai atau di hobi bonsai. Yang pertama ya, untuk yang pertama, pastikan dahulu apakah itu benar-benar hobi atau sekedar ikut-ikutan dari teman atau tetangga ya. Kenapa kita harus pastikan dulu? Karena beberapa teman saya, pengalaman juga beberapa dari teman saya itu awalnya itu ngebet sekali ya, ngebet artinya ingin sekali punya 1, 2, 3 bahan bonsai, tetapi itu hanya cuma bertahan sampai paling 1 bulan 2 bulan, setelahnya tidak terawat sama sekali. Jadi pastikan dahulu itu adalah hobi atau hanya ikut-ikutan. Pastinya terlepas dari itu kita mau jadi petani atau budidaya atau sebuah bisnis ya, tapi kita pertama harus senang terlebih dahulu ya. Kita harus senang terlebih dahulu untuk memastikan nanti kedepannya akan seperti apa. Kemudian kesalahan yang kedua yaitu luangkan waktu ya. Masalah waktu, kenapa? Karena ketika kita sudah mulai terjun pada hobi bonsai atau pada dunia bonsai, maka kita harus meluangkan waktu untuk menyiram bahan bonsai kita. Kenapa? Karena hobi bonsai itu berkaitan dengan makhluk hidup yang mana butuh makanan dan butuh penyiraman. Oleh sebab itu, jika kita tidak punya waktu luang ya, lagi-lagi akan ada yang kita korbankan. Mau korban pohonnya yang mati atau korban dana. Bagaimana cara kita menyuruh orang atau meminta tolong kepada seseorang untuk menyiram tanaman bahan bonsai kita tersebut. Jangan sampai telat siram, terlebih bahan-bahan bonsai yang sangat butuh penyiraman. Contohnya ya, bahan bonsai loa. Telat siram ya sudah, wassalam untuk bahan bonsai loa ya. Jadi luangkan waktu benar-benar paling tidak untuk menyiramnya. Kalau misalkan sudah punya waktu yang agak senggang, baru kita pruning, kita wiring, kita repotting seperti itu ya. Paling tidak waktu untuk menyiram tanaman, karena ini berkaitan dengan makhluk hidup. Jadi sangat sayang kalau kita sudah punya tanaman kok mati gara-gara telat nyiram, itu sangat disayangkan karena keteledoran kita pastinya ya, karena kemalasan kita itu. Oke ya. Kesalahan yang umum terjadi pada teman-teman pemula, terutama pengalaman saya pertama kali terjun di dunia bonsai ini, terlalu sedikit bahan yang kita miliki ya, terlalu sedikit bahan yang kita miliki. Misalkan kita hanya punya 1, 2, 3, 4, 5 saja, itu menurut saya kurang ya, menurut saya kurang. Kenapa? Karena jika kita punya cuma 5 pohon, misalkan inilah ya, ini saja, misalkan di rak ini saya punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, misalkan 7 saja, ini sangat kurang bagi kita
seorang pemula atau ingin memulai hobi sebuah bonsai ya, terutama ya yang baru mengenal sebuah bonsai. Kenapa? Karena gini, misalkan kita pruning nih untuk bonsai waru ini misalkan ya. Ini setelah di pruning ya sudah, berarti kita pindah misalkan ya. Hari Senin kita pruning, kemudian hari Selasa ini kita pruning lagi bahan yang ini. Kemudian ini 1 minggu kalau misalkan kita pruning ya sudah selesai, kita di minggu berikutnya masa mau pruning lagi ya kan. Artinya kita terlalu bahan ini saja yang kita lihat. Atau kalau misalkan kita punya bahan dongkelan, misalkan bahan dongkelan serut atau sisir atau apapun itu, kita tanam, kita sungkup ya kan, kita sungkup tiap hari, kita melihat apakah sudah tumbuh tunas atau tidak. Kemudian kalau sudah tumbuh tunas, mipil dibuka untuk sungkupnya, dibuka dan akhirnya ada yang mati. Nah itu tadi kenapa kok harus punya banyak bahan bonsai ya, paling tidak ada 20 lah ya, ada 20 lah. Di sini kita lihat memang saya lumayan beberapa lah, banyak, walaupun mungkin tidak prospek semuanya, karena tujuan saya ya berbagi dengan teman-teman semuanya ya, belajar bagaimana cara membuat bahan bonsai ala kadarnya ya, paling tidak bisa terbentuk ya, paling tidak mempunyai gerak dasar yang lumayan lah ya. Ya oke, itu untuk kesalahan yang nomor 3. Jadi banyak-banyak punya bahan bonsai supaya kita tidak bosan dengan bahan yang itu saja dan tidak jadi korban bahan tersebut. Oke. Untuk yang nomor 4 ya, kesalahan yang biasa kita lakukan pada saat memulai hobi sebuah bonsai yaitu menyerah pada keadaan dan keterbatasan, atau menyerah pada keterbatasan. Misalkan nih alat ya, alat itu sebenarnya untuk bahan bonsai kan banyak sekali ya. Ada gunting, ada catok, kemudian ada pahat, mesin pahat pun bisa pahat manual, pahat yang memakai mesin. Kemudian banyak sekali ya, ada kawat ya kan. Itu menyangkut masalah alat. Kemudian bahan ya, bahan juga banyak sekali. Kalau misalkan kita terbatas, nggak ada bahan dongkelan ya, kita bisa budidaya sebenarnya ya. Kita bisa budidaya. Contohnya ini ya. Ini adalah bahan bonsai myrten, bibit myrten tepatnya ya, bibit bonsai myrten ini yang saya paksakan saya ikat di atas batu. Nah ini sudah lumayan. Awalnya dulu segini bro, ini sudah lumayan nih. Kemudian kalau misalkan kita belum punya bahan-bahan yang import ya, lohansung, maple misalkan ya, kemudian ada juniper dan lain sebagainya, kita bisa manfaatkan kok untuk bahan-bahan lokal. Kayak misalkan ada ibrik, kemuning, ada lantana ya kan, kita bisa manfaatkan. Ada asam jawa, kemudian serut. Ini bahan-bahan lokal yang sangat patut kok kita jadikan menjadi sebuah bonsai ya. Ibrik untuk bahan lokal. Nah ini nggak ada bonggol, kita bisa membuat beberapa bibit ya, tepatnya bibit ini memang ya, bibit dari cangkokan kita satukan, kita bentuk sedemikian rupa sesuai kreasi kita lah. Yang pasti tujuannya untuk apa. Kalau untuk kontes berarti kita harus mengikuti pakem ya, tapi kalau untuk sekedar hobi seneng-seneng hiasan, saya rasa nggak mengikuti pakem, selama kita seneng nggak jadi masalah ya. Itu. Kemudian untuk masalah alatnya, kalau misalkan kita belum bisa untuk membeli gunting pruning ya, kita bisa pakai gunting biasa saja, nggak masalah. Kalau kita belum bisa pakai catok ya, kita bisa kok ada misalkan catok lokal atau krekut itu ya, atau kerkut itu kita juga bisa memanfaatkan. Tapi ya nggak semuanya kita harus memakai alat-alat tersebut ya. Contohnya kawat. Nah, tanpa kawat pun kita bisa membuat gerak dasar menjadi sebuah gerak dasar yang indah. Contohnya lantana ini
lantana yang meliuk-liuk ini juga tanpa kawat kok. Ternyata kita bisa membuat gerak dasar sebuah bonsai yang tanpa kawat, tidak memakai kawat sama sekali. Ini kemuning juga, ini tidak memakai kawat sama sekali. Saya perlihatkan juga untuk ya ini ya, walaupun belum tertata dan masih butuh proses, ini juga tidak memakai kawat untuk bahan bonsai beringin Korea. Dan kita juga bisa memakai tali juga ya. Kalau misalkan ya ini pengen kita tekuk ke arah kanan misalkan, maka kita bisa buat tiang di sini, misalkan tiang, kemudian ini kita ikat. Nah, di situ. Jadi keterbatasan jangan membuat kita patah semangat ya. Teruslah berkarya, insya Allah semuanya ada jalan ya. Oke, itu yang nomor 4. Kesalahan yang nomor 5 bagi kita seorang pemula yang ingin terjun di dunia bonsai atau hobi bonsai, itu adalah malas belajar ya. Malas belajar ini yang sangat fatal ya, sangat fatal. Malas belajar bagaimana kita yang pertama misalkan memulai hobi bonsai, kemudian yang kedua bagaimana cara kita membentuk, atau sebelum membentuk ya, bagaimana cara kita memilih pohon yang akan kita jadikan menjadi sebuah bonsai, kemudian bagaimana cara kita membentuk sebuah bahan bonsai. Itu sebenarnya harus belajar ya, harus belajar. Mau nggak mau kita harus belajar, nggak boleh tidak ya, nggak boleh tidak. Belajar terus menerus, belajar sepanjang hayat. Jadi jangan pernah berhenti belajar. Yakin seyakin-yakinnya, dulu seorang maestro pun ya pasti mengalami kesulitan, mengalami kebingungan seperti kita sekarang ini yang masih pemula ya. Itu yakin seyakin-yakinnya. Seorang master pasti awalnya juga pemula. Jadi kita jangan patah semangat untuk belajar, terutama pada senior-senior kita, orang yang dianggap mumpuni di dunia bonsai. Atau kita jangan malu-malu bergabung pada komunitas sebuah bonsai yang ada di daerah kalian, yaitu tadi komunitas, relasi, banyak teman. Itu semakin banyak referensi, semakin banyak ilmu yang akan kita dapat. Tapi yang lain juga bisa ya, misalkan kita melihat channel-channel YouTube untuk tutorial membuat sebuah bonsai. Nggak cuma channel Bangkafdi ya, banyak sekali kok, banyak sekali. Ada yang sekarang sedang hit itu, saya sangat mengagumi Bonsai Elemen ya, dari Belidona, itu luar biasa. Atau dari sang maestro kita ada Mas atau Bang Rudi Julianto, itu juga luar biasa sekali. Dan banyak sekali kok, banyak sekali. Ada Mas Adit Putra Londir, ada banyak sekali lah pokoknya. Dari Bali itu banyak sekali, Bonsai Made in Bali, atau belajar bonsai dari Mas Is ya, Isna ini dari Jogja. Itu sangat bermanfaat lah, sangat bermanfaat ketika kita bisa menyerap ilmu dari beliau-beliau sang master dalam dunia bonsai ya. Beliau-beliau juga sering kok untuk meliput narasumber-narasumber ya. Ada Pak Dekari dan seterusnya. Ada sekarang juga suka-suka Bali Bonsai ya, banyak sekali ya. Pak Desuka ya, dari Pak Desuka. Jadi jangan malas-malas untuk belajar. Yakinlah sebuah kegagalan itu adalah guru terbaik kita. Yakin seyakin-yakinnya. Jadi seorang master pun pasti pernah mengalami kegagalan, pasti pernah mengalami pohon yang mati saat repotting, pohon yang mati saat wiring. Itu pasti kok, pasti pernah mengalami. Rasanya kayaknya mustahil ya seorang pembonsai kok belum pernah mengalami
pohonnya mati itu sepertinya mustahil. Jadi yuk kita bareng-bareng belajar untuk lebih berkembang lagi. Yang pastinya kita bisa menciptakan inovasi-inovasi supaya bonsai di tanah air ini lebih maju lagi, tidak kalah dengan bonsai-bonsai dari luar negeri. Yang pastinya belajar ya dari master-master di dunia bonsai. Oke ya, semoga video ini bermanfaat dan jangan sampai untuk down ya, atau patah semangat dalam membentuk sebuah bonsai. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.